biasa hari ini Tuhan telah kumpulkan kita bersama. Kita mau bersyukur pada pagi hari ini. Kita mau Tuhan melayakkan kita dan Tuhan mau melihat hati kita yang rindu menyembahnya. Mari kita persiapkan hati kita semua. Tuhan, kami rindu Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur ya Bapa. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Karena kami tahu Tuhan, saat inilah saat yang terindah bagi kami bersama-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Saat indah ku berhadapan denganmu. Amin Yesus. Memandang wajah-Mu Yesus, kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku, amin. Erat dalam pelukan-Mu. Haleluya Yesus. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Haleluya Yesus. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari kita merasakan saat indah bersama Tuhan. Saat indah, amin. Ku berhadapan denganmu, oh Yesus. Memandang wajah-Mu Yesus, kekasih jiwaku. Bawa daku,
mau merasakan bahwa Tuhan, kita berada dalam hadirat Tuhan, menikmati kasih-Nya yang luar biasa. Oh haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Amin Tuhan. Diam dalam bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Saya minta jemaat yang menyanyikan dengan lembut. Amin Yesus, haleluya. Sungguh Tuhan, kami merasakan kasih-Mu Yesus. Haleluya Yesus, amin. Yes. Bawa daku, amin Yesus, amin. Terima kasih Yesus. Inilah kerinduan kami Tuhan, berada dalam hadirat-Mu Yesus, menikmati kasih-Mu Yesus. Amin. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Katakan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, 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 selalu diam dalam bait-Mu, menikmati anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, kami bersyukur. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu. Dan bila Engkau Tuhan menikmati kami, anak-anak-Mu ya Bapa, yang saat ini kami mau bersatu hati. Kami datang di tempat ini untuk meninggikan, memuliakan, menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami, dengan tubuh, jiwa, dan roh kami ya Bapa. Tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu ya Bapa. Saat ini kami Bapa telah datang Tuhan. Kami kiranya Engkau menguduskan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Masih tetap dalam keadaan berdiri. Ada sukacita? Ada sukacita? Amin. Kita percaya Allah kita dahsyat. Allah kita perkasa. Mari saat ini kita mau sembah Tuhan. Amin. Haleluya. Oh, 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 oh. Yes. Oh, 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 oh.
segenap pujian bagi Allah. Haleluya. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Amin. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, Haleluya. gunung-gunung yang tinggi. Amin. Kemuliaannya disaksikan, Haleluya. Yesus kebesarannya sungguh indah. Amin. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Mari katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, amin. Yes. gunung-gunung. Haleluya. Mari kita katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. mari kita katakan Yesus lagi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Mari kita menyebut Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Allah kita dahsyat. Amin. Dia adalah benteng hidup kita. Karena bersama Dia kita akan kuat. Apapun masalah kita, ada Tuhan beserta kita. Amin. Haleluya. Ku penopang hidupku, panji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, aku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku, kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, aku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Jalan bersama
kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan, memberikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Amin Tuhan. Mari katakan. Berjalan bersama. Yesus, kami tidak akan gentar. Amin. Tanganmu menopang, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau berikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku, kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau berikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Haleluya Yesus. Oh haleluya. Sungguh kami percaya Tuhan, jaminanmu adalah Kau Tuhan. Yes. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Jaminan hidupku, Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Amin. Kita percaya bahwa hidup kita aman bersama Tuhan, karena Dialah benteng hidup kita. Amin. Katakan haleluya. 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 Terima kasih. Sungguh Tuhan kita luar biasa. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Saya persilakan untuk jemaat untuk kembali duduk. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau melihat pujian penyembahan kami yang datang dari hati kami Yesus. Saat ini Bapa, kami mau menerima berkat firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu dan urapi kami semua Tuhan. Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Haleluya Yesus. Oh haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus.
firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku kan menyerah. Amin. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari jemaat saya undang kembali berdiri. Mari kita katakan firman-Mu. Amin. Yes Tuhan, kami percaya janji-Mu ya Bapa. Kami tahu Tuhan, bersama-Mu Yesus kami akan kuat menghadapi masalah apapun, pergumulan apapun Tuhan. Kami percaya Yesus. Haleluya Yesus.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh berhimpun di rumah-Mu bersama-sama umat-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan. Memuji, meninggikan Engkau, menyembah Engkau Allah yang kuasa. Sungguh Tuhan, hanya Engkau yang kami nantikan Tuhan. Hanya Engkau yang kami perlu Tuhan di dalam hidup ini Tuhan. Sungguh kami tidak berani untuk jalan sendiri dalam hidup ini. Kami perlu pimpinan-Mu, kami perlu Engkau yang menopang hidup kami Bapa. Tuhan, kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau bertakhta di atas pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau urapi hamba-Mu yang Kau persiapkan Tuhan. Kau urapi Tuhan dengan kuat kuasa-Mu Bapa. Biar firman-Mu Tuhan boleh menjadi jawaban bagi kami. Boleh menjadi kekuatan kami Tuhan di dalam menghadapi hidup ini ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Amin. Dari rumah Tuhan, Gereja Pantai Kosta di Indonesia Jajak. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara di ruangan utama ini. Yang ada di ruang doa, juga mereka yang ada di rumah masing-masing mengikuti ibadah online pagi ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar lagi dari firman Tuhan. Lanjut dalam khotbah seri kita. Dan saya memberi judul seperti ayat Alkitab tulis. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan. Ya, mari kita akan membaca Kolose pasal yang kedua. Kita membaca ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, kita sudah beberapa kali mendengar ayat-ayat yang sama kita belajar. Dan saya percaya dari banyak pelajaran dari kitab Kolose 2 ayat 6 dan ayat 7 ini, saya mengingatkan sebentar. Yang pertama, setelah diselamatkan oleh korban Yesus di kayu salib, maka bukan berarti sudah selesai kita. Ya, saudara-saudara yang Tuhan kasih, ada tanggung jawab rohani. Ada kewajiban yang harus Bapak, Ibu, Saudara dan saya kerjakan. Sekali lagi ada kewajiban yang harus kita kerjakan. Ya, sehingga jangan sampai kita seperti umat Tuhan di zaman Yesaya, di mana mereka hanya menuntut Tuhan. Dan mereka berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan. Dan hakku tidak diperhatikan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, itu berarti umatnya ngerti punya hak. Tapi mestinya mereka juga ngerti ada kewajiban yang harus Bapak, Ibu, Saudara, dan saya kerjakan. Itulah sebabnya kalimat ayat itu berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Kita sudah diselamatkan. Hendaklah, itu tanggung jawab. Itu kewajiban yang harus kita kerjakan. Supaya jangan sampai nanti kita berseru, Tuhan, 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 buka pintu. Tapi dia berkata, aku tidak kenal engkau. Nah, itulah sebabnya Bapak, Ibu, Saudara, pelajaran ini harus diingat. Pelajaran berikutnya dari kitab Kolose 2 ayat 6 dan 7 adalah menjadi Kristen yang seimbang. Neraca yang serong adalah kekejian, adalah kejahatan.
ketepatan di mata Tuhan. Itu Amsal 11 ayat 1. Dengan lain kata Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus ada di dalam kita, maka dia berkata hendaklah hidupmu di dalam dia. Seimbang. Saudara-saudara, waktu dia katakan hendaklah kamu berakar, dia posisikan diri seperti tanah yang gembur, subur. Bukan seperti batu yang keras sehingga kita tidak bisa berakar. Seimbang. Hendaklah kamu dibangun di atas dia. Saudara-saudara, dia tempatkan diri bukan seperti pasir sehingga kita tidak tertopang olehnya saat badai, angin ribut, banjir dan seterusnya datang. Dia tempatkan diri sebagai batu karang yang teguh. Dengan lain kata Bapak Ibu Saudara, jadilah Kristen yang seimbang. Dan saya bersyukur Bapak Ibu Saudara bisa kerja mati-matian untuk hidup sementara. Tapi hari Minggu Bapak Ibu Saudara seperti pagi ini datang kepada Tuhan memuliakan Dia yang terlalu baik bagi kita. Amin. Kristen yang seimbang. Saya kasih gambar sepeda bukan ngingat no saudara. Aduh nanti sore jam biro ya sepedaan. Sepeda filosofinya kalau tidak ada keseimbangan ambruk. Nggak mungkin jalan. Kalau Kristen tidak seimbang ambruk. Tidak akan jalan. Itulah sebabnya saya kasih gambar sepedaan. Ya, berikutnya Bapak Ibu Saudara. Pelajaran dari Kolose 2 ayat 6 dan 7 adalah terhubung dengan Tuhan Yesus Kristus. Seperti Dia ada di dalam kita, kita di dalam Dia. Seperti akar masuk ke dalam tanah yang namanya Yesus. Seperti bangunan yang berdiri tepat di atas batu karang. Terhubung dengan Tuhan Yesus itu serius dan membekas. Dengan lain kata Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu yang terjadi. Suatu saat tidak sengaja, saudara-saudara pegang kabel yang sedang diperbaiki karena ada kabel serat yang mungkin tidak terlindungi. Langsung spontan terhubung. Sudah bisa bayangkan kalau arus listriknya besar, terpental. Jadi kalau benar Bapak Ibu Saudara dan saya terhubung, itu serius, serius. Sebagaimana mikrofon ini terhubung Bapak Ibu Saudara, maka yang terjadi adalah kita bisa mendengar. Sebagaimana listrik, lampu-lampu ini karena terhubung dengan arus listrik, maka menyala. Kekristenan yang terhubung dengan Tuhan pasti serius dan membekas. Saya percaya ada air mata. Mata kita basah. Hati kita hancur. Itulah terhubung. Saudara-saudara, gambar di depan bohong. Sebab tanpa terhubung menyala. Demikian juga bohong, terhubung tapi tidak menyala. Sekali lagi saudara-saudara, bohong tidak terhubung menyala. Bohong juga kalau terhubung tidak menyala. Itulah sebabnya saya tidak lupa seorang hamba Tuhan berkata, Tuhan sedang mencari anak-anaknya yang matanya basah, yang hatinya hancur dan lututnya bertelut untuk mengubahkan dunia ini. Dan itu didapati di GBD Jajak, jemaat yang terhubung dengan Tuhan Yesus Kristus. Bisa berkata amin? Adakah pagi ini Bapak Ibu juga terhubung dengan Dia? Pasti membekas. Pasti. Ya. Bapak Ibu Saudaranya Tuhan kasih. Jadi itu pelajaran dari Kolose 2 ayat 6 dan 7. Tapi mari kita kembali ke bahasan berikutnya.
Dalam Kolose yang sama, pasal 2 ayat 6 dan 7 saya membacanya demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini yang kelima. Ya, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, Tuhan mau Bapak Ibu Saudara dan saya punya hati melimpah dengan syukur. Sempurnanya Roh Kudus pimpin Paulus tulis surat kepada jemaat di Kolose. Dia tidak berkata hendaklah mulutmu limpah dengan syukur. Sebab ada saat di mana mulut sama hati berbeda. Tapi kalau bicara hati, maka yang keluar di mulut. Ada orang kelihatannya bersuka cita, kata-katanya rohani. Saudara-saudara, kata-katanya begitu baik, hatinya hancur. Sebab tidak seperti yang terjadi. Tapi kalau bicara hatimu melimpah dengan syukur, di mulut ada puji-pujian yang tulus. Ada kata-kata yang membangunkan, rohani yang tulus, dan Tuhan menolong kita. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah hati kita bisa melimpah dengan syukur? Saya membaca tulisan dari John Mason. Dia berkata bahwa teng dan ting, berterima kasih dan berpikir, berasal dari akar kata bahasa Latin yang sama. Itu berarti semakin banyak Bapak Ibu Saudara dan saya berpikir, semakin Bapak Ibu Saudara dan saya banyak merenungkan cinta Tuhan, semakin banyak kita bersyukur kepada Tuhan yang baik itu. Bisa berkata amin? Jadi terserah kita. Adakah kita punya waktu khusus untuk duduk diam di kaki Tuhan, merenungkan betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalam kasih-Nya. Tidak terukur, tidak terbatas, tidak terhitung. Saudara-saudara, bukan hanya memberkati, memelihara, menolong, tapi lebih dari itu. Dia mau mati di kayu salib. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena saya, karena kita, supaya kita beroleh selamat. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya banyak merenungkan cinta, kebaikan, kemurahan Tuhan, sehingga kita ada sebagaimana kita ada sekarang, hati kita limpah dengan syukur. Bisa berkata amin? Saudara-saudara, ada tertulis dari kisah tentang Maria, Marta, dan saudaranya siapa itu namanya? Lazarus. Saudara-saudara, dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42, tapi kita membaca ayat 40 saja. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Saudara-saudara, kasihan sebenarnya Kristen Marta. Buat olokan orang. Saudara-saudara, mereka yang malas-malas berkata, yang penting hubungannya dengan Tuhan. Yang penting berdoa. Yang penting menyembah. Nggak usah capek-capek. Orang salahkan Marta. Saudara-saudara, padahal pelayanan Marta juga penting. Ya, kalau tidak ada Marta di dalam gereja, maka gereja tidak seperti ini. Saudara-saudara, jadi sebenarnya pelayanan Marta juga penting. Selain pelayanan Maria juga penting. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, tapi apakah yang membuat Marta tidak bisa bersyukur?
Yang membuat Marta tidak bisa berterima kasih, sebaliknya bersungut-sungut. Saudara-saudara, hingga Tuhan menegurnya. Ayat itu berkata, sedang Marta sibuk. Nah, inilah yang jadi masalah. Kata sibuk dalam terjemahan asli mengandung arti berjalan dalam lingkaran. Saudara-saudara, berjalan seperti treadmill begitu. Sepertinya ada gerak, tetapi di tempat. Jalan, putar. Tidak ada waktu untuk diam, untuk mengingat, untuk merenungkan, untuk berpikir tentang kebaikan Tuhan. Nah, itulah sebabnya bukan ucapan syukur yang keluar, bersungut, seperti putar. Sibuk ini, sibuk itu, sibuk ini. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi, supaya hati melimpah dengan syukur, berhenti sejenak. Seperti pagi ini, tiap-tiap hari Sabat, harinya Tuhan. Saudara-saudara, kita berhenti. Saya berkata harinya Tuhan sebab waktu dilanggar, saudara-saudara, itu serius sekali. Itu serius. Yesaya 58, saudara-saudara, Tuhan tidak suka. Sebaliknya waktu kita menghargai harinya Tuhan, Yesaya yang sama pun mencatat, Dia akan membawa kita terbang mengatasi gunung-gunung dan lain sebagainya. Saudara-saudara, jadi tenang. Diam di kaki Tuhan, berpikir, merenungkan kasih Tuhan. Bukan hanya dia sibuk sekali. Ayat 41 berkata, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir, turbaso. Saudara-saudara, itu berarti, saudara-saudara yang menyusahkan diri. Kata khawatir ini bicara tentang membagi dan memisah. Rupanya terlalu banyak yang dia pikirkan. Ya, sudah ini penuh dibagi-bagi, saudara-saudara. Karena itu menyusahkan diri dalam terjemahan lain berarti kerumunan. Kepalanya penuh sekali. Pemazmur berkata, waktu pikiranku penuh. Jadi penuhnya karena yang lain, bukan Tuhan. Satu sisi sibuk, tidak punya waktu mengingat, merenungkan firman dan kebaikan. Di sisi lain, saudara-saudara, penuh memikirkan banyak hal, tapi tidak sempat merenungkan kasih Tuhan. Saya percaya kita tidak dapat bersyukur. Ada saat di mana kita mesti pisah dan tegas sekali untuk diam di kaki Tuhan dan ingat kebaikan. Hitung satu persatu. Nanti kita memuji kemuliaannya. Bisa berkata amin? Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, supaya hati kita melimpah dengan syukur, maka banyaklah berpikir. Banyaklah merenungkan cinta Tuhan. Kalau tidak, nanti kita dipenuhi dengan kekhawatiran. Ya, dan kekhawatiran itu saudara-saudara mencekik, sebab terjemahan dalam bahasa Latin berarti mencekik. Dia mencekik kita. Dia mencekik kreativitas Allah. Sehingga orang yang khawatir, orang yang bimbang, Yakobus bilang, malah gak dapat apa-apa. Itulah sebabnya kalau firman-Nya berkata, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sebenarnya dia mau menolong kita dari cekikan. Menolong kita dari bunuh diri. Karena kita mencekik aliran kreativitas Allah. Untuk memberkati dengan caranya yang terlalu banyak dan tidak terhitung. Untuk menolong dengan berbagai macam jalan. Itulah sebabnya hendaklah hati kita melimpah dengan syukur.
Amin. Senyum dulu sambil ambekan saya sudah. Ini ya, sekarang lanjut. Mengapa hati kita mesti limpah dengan syukur? Ayat terkenal di mana? 1 Tesalonika berapa? 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam beberapa hal. Beda ayat kita, Alkitab sama. Dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, bersyukur itu adalah, sekalipun saya ngerti ini tidak mudah, ini tidak gampang, tapi kenapa kita mesti limpah dengan syukur? Sebab ini kehendak Tuhan yang harus kita kerjakan. Bahkan mengucap syukurnya bukan waktu diberkati saja, waktu ditolong, waktu Tuhan buka jalan. Ayat itu berkata dalam segala hal. Berarti mengucap syukur itu bukan tanggapan dari apa yang kita terima dari Tuhan. Bukan tanggapan dari pemberiannya Tuhan. Karena diberkati, ya bersyukur. Oh bukan. Bagaimana kalau sakit? Tuhan izinkan. Bagaimana kalau sesuatu yang menurut kita jangan terjadi, tapi Tuhan izinkan terjadi. Kita nggak bisa bersyukur. Tapi Tuhan mau kita bersyukur dalam segala hal. Berarti mengucap syukur dalam segala hal sebagaimana kehendaknya adalah satu sikap, satu roh. Bukan cuma diberkati saja, bukan cuma waktu ditolong, tapi ini kehendak Tuhan yang memang tidak mudah dalam segala hal. Tapi Tuhan itu Tuhan yang terlalu baik. Saudara-saudara, tidak terus dalam pencobaan, tidak terus dalam kesakitan, tidak terus dalam keadaan yang kurang baik. Itulah sebabnya saya tulis berikutnya. Apalagi kita telah menerima Tuhan Yesus Kristus. Lebih lagi kita bersyukur. Wong kita sakit saja suruh bersyukur. Tuhan izinkan sesuatu yang enggak enak bagi daging terjadi, Tuhan pun mau kita bersyukur. Apalagi kalau itu baik bahkan terbaik. Mesti hati kita limpah dengan syukur. Karena itu kita lihat satu persatu mulai hari ini. Apalagi kita telah menerima Tuhan Yesus Kristus. Menerima Yesus Kristus. Menerima keselamatan. Di dalam Yesus yang mati di salib, berulang kali saya tegaskan. Ini berkat di atas segala berkat. Ini kebutuhan di atas kebutuhan. Ini kebutuhan yang paling mendesak. Sebab manusia hidup tidak tahu kapan matinya. Sewaktu-waktu, tidak harus sakit. Saudara-saudara, tidak harus tua. Keselamatan di dalam Yesus, kebutuhan mendesak. Ini kebutuhan yang paling mahal. Sebab apa artinya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi binasa? Mahal sekali. Nah itulah sebabnya ngerti ini. Bapak, Ibu, Saudara dan saya limpah dengan syukur. Sebab hidup kita dulu seperti sampah. Bahkan sampai sekarang segala kemuliaannya, mau kaya apa puji Tuhan. Tapi Paulus berkata sampah. Mau pinternya kayak apa, bahkan mau dipakai Tuhan kayak apa, sampah. Tapi kita boleh terima Yesus Kristus. Kita diselamatkan. Saudara-saudara, inilah untung kita. Kita mesti limpah dengan syukur. Dia serahkan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada dosa yang kita buat,
Tapi dia ngajak kita berperkara untuk jujur. Ayolah berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kain kermisi, kata Yesaya 1 ayat 18. Akan putih seperti bulu domba. Dan saudara-saudara, dia baik sekali. Dalam Mazmur 49, supaya kita bisa tahu bersyukur bagaimana Tuhan selamatkan kita. Mazmur 49 ayat 8 dan 9. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, dengan perbuatan baik kita nggak bisa tebus kita dari dosa. Terlalu mahal kita berhutang sama Tuhan. Terlalu mahal, terlalu besar. Dan saudara-saudara, kita mau lihat ini perbandingannya betapa hutang kita ini besar dalam Matius 18 tentang pengampunan. Di ayat yang ke-23, sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Telah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Jadi ada dua orang, saudara-saudara, satu berhutang 10.000 kepada Tuhan. Tapi ada seorang lagi yang berhutang cuma 100 dinar, sangat sedikit kepada orang yang utang 10 talenta, 10.000 talenta itu. Tetapi yang 10.000 talenta diampuni, tapi dia nggak bisa ngampuni yang utang kepadanya 100 dinar. Itu bicara tentang pengampunan. Tetapi baiklah kita melihat bahwa utang kita kepada Tuhan. Saya membaca kamus di bagian akhir Alkitab kita, tertulis talenta, 1 talenta. Dalam perjanjian baru adalah ukuran jumlah uang yang sangat besar nilainya, yaitu 6.000 dinar. Jadi hutang orang itu, hutang kita orang berdosa adalah 10.000 kali 6.000, 60 juta dinar. Bapak Ibu Saudara tentu ingat, dulu 1 dinar itu sama dengan upah orang bekerja sehari. Jadi untuk membayar hutang 60 juta dinar, maka orang itu harus bekerja selama 60 juta hari. Mustahil. Tidak mungkin. Saudara-saudara, demikian juga kita. Dosa kita terlalu besar. Tidak ada yang bisa membebaskan. Saudara-saudara, tidak terampunilah. Mau bayar pakai apa? Tapi bersyukur dia ambil inisiatif untuk turun ke dunia ini. Untuk mati di kayu salib. Untuk mengampuni dosa Bapak Ibu Saudara dan saya. Supaya kita dibebaskan. Supaya kita diampuni. Jadi hutang kita terlalu banyak, terlalu besar. Mari kita mau hitung-hitungan sama Tuhan. Masa hidup manusia 40 tahun kalau hidup. Kali 365 hari. 14.600 hari saja. Yang umur 40 tahun berarti hidup sudah 14.600. Kalau 50 tahun 18.250, 60 tahun sekian. Masih puluhan ribu, belum ratusan ribu, apalagi jutaan ribu. Artinya tidak bisa kita bayar. Itulah yang digambarkan betapa kasihnya terlalu besar Bapak Ibu Saudara. Dosa kita dihapuskan. Begitu rupa. Itulah sebabnya
Salah kalau kita tidak cinta Tuhan. Salah kalau kita tidak bisa berbakti kepadanya. Salah kalau kita tidak bisa melayani Dia. Terlalu besar kasih-Nya. Mari kita mau bertanya, dengan hidup yang Tuhan beri, beberapa hari, 10.000, ada yang sudah 20.000, ada yang 30.000, ada yang kepengen 36.500, pengen umurnya 100 tahun. Apakah yang sudah kita buat untuk Tuhan? Ada batas waktu. Gak sampai 50.000 hari Bapak Ibu Saudara. Jangan gak 50.000 hari, 40.000 hari, gak sampai. Singkat sekali. Apa yang kita buat dengan hidup yang singkat ini? Saya bersyukur kepada Tuhan untuk mami mertua yang sayang kepada kami. Saudara-saudara, tiap hari berdoa untuk kami. Dan melayani sekian lama tahun. Melahirkan banyak anak Tuhan yang cinta Tuhan, termasuk cinta kepada Ibu Gembala ini. Memberkati. Dan apa yang Ibu Gembala senior dapatkan, Bapak Ibu Saudara. Terus terang, ini menjadi warisan paling tidak. Saudara-saudara, ini menjadi berkat rumah Tuhan, pelayanan, semua. Baik sekali. Salah kalau saya kurang ajar sama orang tua. Terlalu baik, semua dipikirkan untuk kami, anak kami, dan seterusnya. Tapi saya mau jujur dan terbuka kepada Bapak Ibu Saudara pagi ini. Memang mami baik. Tapi saya melihat ada hal-hal yang menunjukkan bahwa Ibu Gembala ini egois. Egois sekali. Egois itu artinya mentingkan diri sendiri. Kalau saudara mendelik sama saya itu bagus. Berarti saudara cinta sama Ibu Gembala. Tapi saya mau ngomong apa adanya. Memang baik. Tapi ada egoisnya. Ada mementingkan diri sendirinya. Bagaimana tidak Bapak Ibu Saudara? Waktu saya bukan mau pamer atau mau apa. Waktu pembangunan renovasi gereja ini. Ada anak-anak Tuhan yang memperhatikan begitu rupa. Dan selalu kalau pulang sore hari saya ditanya sama Ibu Gembala. No, sampai di mana? Masih kurang apa? Masih ada apa? Dan saya bilang, temboknya gelombang nih. Terus piye caranya? Tutup pakai gipsum. Bilang sama yang jaga jemaat itu, yang baik itu. Opo Om, ada yang kasih supaya temboknya enggak gelombang. Saudara-saudara, saya mau cerita tentang keegoisan hamba Tuhan ini. Keramik sampai di sini. Karena kekurangan dana tidak sampai sini. Saya cerita, keramik, granit nggak sampai atas ini. Oh ya, bilang ada berkat jadi pakai granit. Saya tidak mau hitung-hitung, saya mau cerita apa adanya tentang egoisnya Ibu Gembala. Salib mestinya di ACP, tapi di semen total. Jelek, yang lain ACP. Ibu Gembala bilang ada yang korban. Saudara-saudara, Ibu Gembala egois. Dia pentingkan diri tetapi ada hubungannya dengan kekekalan. Dan ini egois yang sangat baik. Apakah Bapak Ibu Saudara egois dengan
kemuliaan akan datang. Saudara mati-matian mikir ke depan. Jangan sampai saya tidak masuk surga. Jangan sampai saya tidak dapat kemuliaan akan datang. Saya percaya walaupun tidak bicara, Mami, paling lihat berkat-berkat yang dipercayakan kepada Ibu Gembala, kemudian diberi kepada anak-anak. Dia pikir, nanti sama anak-anak dipakai juga untuk pekerjaan Tuhan. Anak-anak cucu dapat mahkota, aku enggak. Mumpung hidup sama-sama, nanti anak yang cuma dapat mahkota, saya harus egoisnya di sana. Tidak egois bagaimana? Saudara Sinhok merasa memiliki Mami. Itulah sebabnya pagi, siang, sore, seringkali Saudara Sinhok telepon. Mami di mana? Jangan pergi-pergi ya. Ya, karena jangan terjadi sesuatu. Tetapi saudara-saudara, kalau Saudara Sinhok bertanya kepada istri saya, Mami dijaga, jangan sampai pergi-pergi. Tapi ada saatnya tadi saya kan bilang, Ibu Gembala ini egois. Di mata Sinhok barangkali, Saudara Sinhok. Sebab gak boleh pergi-pergi, masih maksa ke gereja. Nanti ditanya, iya, gak bisa. Mami ini sudah tua, Jangan sampai Mami jauh sama Tuhan. Egois. Tetapi untuk kekekalan. Egois, tapi untuk kemuliaan akan datang. Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya bisa egois seperti itu? Di mana Bapak Ibu Saudara dan saya memikirkan, jangan sampai aku timbun lalu aku tinggal. Mumpung bisa nikmati untuk Tuhan, bukan cuma untuk diri sendiri. Ibu Gembala kalau Natal dibikinkan baju marah-marah. Hamba Tuhan ini egois bukan untuk semata-mata, tapi untuk kepentingan yang lebih besar. Lihat ada anak Tuhan beli proyektor cukup mahal dari Singapura dan kita pakai sekarang. Dia cuma pikir jemaat hai menabur. Egois. Saya mengajak kita untuk rame-rame egois untuk Tuhan. Bisa berkata amin? Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, kalau ngerti hidup ini singkat, kalau masih percaya ada kehidupan di balik kematian dan kemuliaan yang akan datang, egoislah demi Tuhan Yesus. Ini bukan pelajaran sesat. Bukan. Mami perhatikan banyak. Akan bertemu dengan banyak hamba Tuhan. Di bulan April, Mami sudah ancang-ancang apa yang dia mau berbuat. Dia bukan egois untuk dirinya sendiri. Tapi egois dalam artian untuk Tuhan. Kalau saya bisa buat untuk diri saya selagi di dunia, kenapa saya nggak bisa pikirkan kemuliaan? Kenapa saya takut mati? Usia rawan, Bapak Ibu Saudara. Ibu Raji Suharyono, sahabat itu, Ibu Raji. Nangis pertama masuk gereja, setelah sekian lama enggak ibadah. Banyak di antara kita pun teteskan air mata. Terima kasih buat sifat egois Bapak Ibu Saudara yang menyangkut kekekalan. Saya tidak teruskan ayat ini. Tapi saya mau ngajak kita berdoa. Mari sama-sama kita berdiri. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku.
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, yang Kau perbuat. banyak yang Kau perbuat di
bersyukur Bapa. Pejamkan mata. Sebelum mengangkat tangan Tuhan, kami mau bersyukur. Terima kasih Tuhan. Semua menjadi bersyukur Bapa. Ibu Gembala berdoa. Buat kasih setiamu di dalam buat kasih setiamu di dalam Terima kasih Yesus. Kami puji Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. memuji Lewat firman-Mu Tuhan. Membawa kami sidang jemaat Tuhan untuk bersyukur buat keselamatan jiwa kami. Terima Biarlah firman-Mu Tuhan malam hari, pagi hari ini membawa kami. Untuk hati kami limpah dengan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kia nama siki, kia nama sangka, kia nama kia nama kia nama siki, kia nama sangka, kia nama kia nama siki, kia nama siki, kia nama sangka, kia nama kia nama sangka. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah selamatkan jiwa kami. Engkau sudah menebus dosa kami, mengampuni dosa kami. Biarlah kami Tuhan pada pagi hari ini lewat hati kami. Lewat firman-Mu Tuhan, hati kami limpah dengan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau melayani Engkau dengan apa saja yang kami bisa untuk Engkau, untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau tahu isi hati kami. Yang kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan, Roh Kudus yang akan mengerjakan firman-Mu. kasih. Sehingga kami boleh membuat hati-Mu senang. Membuat kami menyenangkan hati-Mu Tuhan untuk hidup kami, untuk Engkau Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan Engkau kuatkan kami untuk kami melakukan firman-Mu, untuk melakukan kehendak firman-Mu ya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap di dalam Engkau Tuhan. Kami tetap Tuhan setia kepada Tuhan, mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati Tuhan kami semua pagi hari ini yang sudah mendengar firman-Mu. Roh Kudus yang akan menerangkan lebih lanjut Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh melakukan kehendak-Mu Tuhan. Oh Tuhan, Engkau tolong kami ya Tuhan. Terima kasih. Meterangkan firman-Mu dalam setiap hati kami.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sekali Engkau yang ada di tengah-tengah kami, yang sudah menolong ibadah dari awal sampai akhirnya ini, mengenal persis tiap-tiap keberadaan keperluan umat. Kiranya datang pertolongan dan berkat atas tiap-tiap jemaat dalam pekerjaan, pendidikan, rumah tangga. Terlebih bawa kami lebih lagi kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau menjagai kami seperti biji matamu dengan kuasa darah-Mu. Sehingga selalu kami sehat karena Tuhan. Terlindung dari bahaya, malapetaka, sakit, penyakit, dan kuasa gelap. Tuhan beserta dengan tiap-tiap pribadi. Kesukaan sorga memenuhi kami semua. Dan sekarang kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari putranya, persekutuan damai, sejahtera dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua. Pagi ini sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya percaya diberkati Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, silakan.